Shalom semuanya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah benar rasul-rasul itu miskin. Banyak orang yang berkata bahwa rasul-rasul adalah orang-orang miskin berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 6 yang berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan satu ayat saja. Karena firman Tuhan itu seperti sebuah puzzle. Itu sebabnya kita harus membaca Alkitab seluruhnya supaya kita bisa menemukan puzzle-puzzle tersebut. Di dalam setiap puzzle selalu ada benang merah yang menghubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Sehingga kita dapat memahami maksud seutuhnya dari firman Tuhan tersebut. Nah, apakah benar bahwa rasul-rasul itu miskin? Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi? Rasul-rasul tidak miskin. Kalau saya berkata bahwa mereka tidak miskin, pasti di dalam pikiran saudara akan berkata, kalau tidak miskin, berarti mereka kaya. Dan seringkali mindset banyak orang, terutama orang-orang Indonesia, selalu mengukur orang itu kaya atau tidak dari harta yang terlihat yang mereka punyai. Kalau seseorang disebut kaya, maka yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah rasul-rasul punya mobil? Apakah rasul-rasul punya rumah mewah? Apakah rasul-rasul punya barang-barang branded? Kalau tidak ada, berarti mereka bukan orang-orang kaya. Rasul-rasul tidak punya barang-barang mewah. Rasul-rasul tidak punya mobil. Yang pertama, karena di zaman rasul-rasul, mobil belum diciptakan. Bahkan sepeda goes aja belum ada. Jadi mereka tidak memiliki barang-barang yang saudara pikirkan, apalagi pesawat pribadi. Yang kedua, rasul-rasul hidup di zaman aniaya, di mana orang-orang Kristen dikejar-kejar untuk ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Di zaman aniaya, barang-barang mewah bukan menjadi kebutuhan, tetapi yang mereka butuhkan adalah makanan dan keselamatan. Jadi, rasul-rasul hidup di zaman yang berbeda dengan saudara dan saya. Saudara tidak sedang hidup di zaman aniaya. Jadi, kita dan rasul-rasul hidup di zaman yang berbeda. Kita lihat saja pada waktu ISIS menduduki Irak. Mereka menyerang orang-orang Kristen, tempat-tempat ibadah mereka bakar, dan orang-orang percaya terusir dari rumah mereka. Dan harta benda mereka dirampas oleh ISIS. Di zaman aniaya, barang-barang branded tidak menjadi kebutuhan. Tetapi, apakah benar rasul-rasul miskin? Rasul-rasul tidak miskin. Saya lebih suka menyebut rasul-rasul memiliki berkat unlimited. Karena berkat unlimited lebih besar daripada soal kaya. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana dengan membawa harta. Itu sebabnya yang mereka butuhkan bukan kekayaan, tetapi berkat unlimited. Apa sih perbedaan orang kaya dan orang yang memiliki berkat unlimited? Orang kaya untuk bepergian, dia harus membawa hartanya. Tetapi orang yang memiliki berkat unlimited, dia bisa pergi kemanapun Tuhan utus tanpa membawa harta. Tetapi dimanapun dibutuhkan, berkat itu turun atas mereka. Mana buktinya bahwa rasul-rasul tidak miskin? Yang pertama, bahwa mereka memegang kunci kerajaan surga, yang artinya mereka mengalami surga terbuka di atas kepala mereka. Sehingga berkat unlimited selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Berkat unlimited bisa bicara tentang keuangan. Berkat unlimited berbicara tentang apa saja yang mereka butuhkan di dalam pelayanan mereka. Selalu Tuhan akan mencukupkan. Kalau saat itu yang dibutuhkan adalah kesembuhan, maka Tuhan menyediakan kesembuhan di tangan mereka. Kalau pada saat itu yang mereka butuhkan adalah biaya untuk pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, maka surga menyediakan biaya itu. Kalau yang mereka butuhkan adalah biaya untuk memberi makan banyak orang, Tuhan akan memberikan biaya itu beserta dengan mujizatnya.
berkat unlimited berbicara tentang banyak hal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia, dan orang-orang yang melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, apa buktinya bahwa rasul-rasul bukan orang-orang miskin? Kita baca di dalam Markus 10 ayat 29-30 berkata, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga," sekali lagi dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ada banyak orang yang berkata, jangan ajarkan orang Kristen tentang keuangan. Kalau ada orang Kristen yang diberkati dalam hal keuangan, banyak orang yang berkata orang-orang ini adalah orang yang hidup di dalam kedagingan. Dan banyak orang yang berkata, rasul-rasul saja meninggalkan harta bendanya sehingga mereka hidup di dalam kemiskinan. Saudara, salah, karena ayat firman Tuhan tidak berkata hanya sampai mereka meninggalkan harta bendanya. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan, orang itu sekarang di zaman ini juga. Jadi sekarang, bukan menunggu mati dulu baru menerima berkatnya, tetapi firman ini berkata, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima 100 kali lipat untuk semua yang mereka tinggalkan karena Injil. Apa saja yang akan mereka terima 100 kali lipat? Ladang yang mereka tinggalkan, berbicara tentang penghasilan, rumah, dan sebagainya. Tuhan adalah Allah yang tidak suka berhutang. Kalau mereka kehilangan semuanya karena Injil, Tuhan akan mengembalikannya 100 kali lipat. Tetapi kalau kita berkata bahwa mereka adalah orang-orang miskin, artinya saudara sedang berkata bahwa Tuhan adalah pendusta karena Dia tidak bisa menggenapi janjinya. Dan kita tidak percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Yang ketiga adalah kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Firman Tuhan di sini menjelaskan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di zaman rasul-rasul. Mereka menjual harta miliknya untuk dibagi bersama-sama sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga tidak ada orang yang berkekurangan di masa itu. Dan ini diteguhkan lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 33 sampai 37, firman Tuhan berkata, "Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Di zaman rasul-rasul, jemaat mula-mula, mereka menjual harta miliknya untuk dibagi kepada jemaat yang berkekurangan. Sehingga tidak ada orang yang kekurangan. Kalau jemaat saja dikatakan tidak ada yang kekurangan, maka adalah mustahil kalau rasul-rasul justru dalam keadaan kekurangan.
Dan tadi sudah firman Tuhan berkata, semua orang yang meninggalkan ladangnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya karena Injil, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Bukan nanti, tetapi sekarang di masa ini juga mereka mendapatkannya. Tetapi bukan hanya itu berkat mereka. Berkat yang kedua adalah mereka akan menerima hidup yang kekal di zaman yang akan datang. Jadi mereka memiliki dua berkat, sekarang dan berkat yang akan datang. Yang keempat adalah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 berkata, siapakah yang pernah turut di dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Di sini dikatakan tidak ada orang yang berperang dengan biayanya sendiri. Tuhan tidak akan pernah mengutus rasul-rasulnya tanpa Tuhan bertanggung jawab untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu sebabnya di sini firman Tuhan berkata bahwa Paulus tidak mau menerima haknya sebagai hamba Tuhan yang sudah memberikan mereka makanan rohani. Tetapi di sini tidak dikatakan bahwa rasul-rasul yang lain juga menolaknya. Jadi, kalau rasul-rasul yang lain menerima haknya, artinya mereka bukan orang-orang yang miskin. Paulus menolak haknya untuk menerima berkat jasmani dari jemaat. Karena dia seorang pengusaha, dia pembuat tenda. Paulus membayar rumah yang dia sewa selama 2 tahun dengan biayanya sendiri. Dan kita tahu Paulus seringkali pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Dan semuanya itu butuh biaya. Paulus bukan orang miskin. Demikian juga dengan rasul-rasul yang lain, karena sudah diceritakan pada masa itu tidak ada orang yang kekurangan. Rasul-rasul disertai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Mereka memiliki berkat unlimited. Berkat unlimited lebih besar daripada hanya menjadi orang kaya. Itu sebabnya Petrus dan Yohanes berkata tidak ada emas dan perak di tangan mereka. Bukan berarti mereka orang-orang miskin. Karena firman Tuhan juga mengajar mereka, kalau mereka memberitakan Injil, biarlah mereka pergi dan tidak perlu membawa yang lain. Berkat unlimited artinya apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, Tuhan sediakan. Berkat unlimited diberikan kepada orang-orang yang sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Lalu apakah rasul-rasul pernah mengalami kekurangan? Bukankah Paulus pernah berkata, aku tahu arti kekurangan, aku tahu arti kelimpahan. Tentu saja pernah mengalami, tetapi mereka tidak stay di dalam kekurangan. Kenapa Tuhan izinkan kita pernah mengalami kekurangan? Supaya kita bisa merasakan dan memahami apa yang dibutuhkan orang di dalam kekurangan. Yang kedua, supaya kita bisa melihat mujizat di dalam kekurangan. Dan supaya kita belajar percaya di dalam segala hal. Dan kita belajar di sini, Tuhan kita bukan pendusta. Sehingga kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Tuhan Yesus memberkati.